Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moisha Krivitsky, dari sinagog ke masjid. Setiap orang punya cara sendiri-sendiri dalam menemukan kebenaran dalam kehidupan religiusnya. Begitu pula Moisha Krivitsky, seorang Yahudi yang harus melalui jalan berliku-liku hingga ia meyakini kebenaran Islam dan menjadi seorang Muslim. Perjalanan panjang itu ia tempuh melalui fakultas hukum tempat ia menimba ilmu, kemudian sinagog di mana ia menjadi seorang rabi, hingga akhirnya ia menjadi pengurus masjid. Setelah masuk Islam, Moisha Krivitsky mengubah namanya menjadi Musa. Ia kini tinggal menjadi pengurus Masjid Sentral Juma, masjid kecil di Albariken, sebuah wilayah di kawasan pegunungan Machakala, Republik Dagestan, Rusia. Musa mengatakan perjalanan hidupnya hingga sampai ke masjid itu merupakan perjalanan yang berat. Setelah lulus sekolah menengah untuk menjadi rabi, ia pergi ke Machakala dan menjadi rabi di kota itu. Ditanya dari mana ia sebenarnya berasal, Musa hanya menjawab bahwa ia datang dari sebuah tempat yang jauh ke Dagestan dan menjadi seorang Dagestan sejati. Saya punya banyak teman di Dagestan, baik dari kalangan Muslim maupun mereka yang jauh dari Islam, kata Musa mengenang masa lalunya. Musa mengungkapkan sinagog tempat ia menjadi rabi di Machakala berdekatan dengan masjid raya kota itu. Kadang teman-teman Muslimnya yang menjadi pengurus masjid mengunjungi Musa sekedar untuk berbincang-bincang. Begitu pula sebaliknya, Musa kadang berkunjung ke masjid untuk melihat bagaimana pelayanan ibadah di masjid. Saya sangat tertarik dengan kehidupan masjid. Kami hidup bertetangga dengan baik, ujarnya. Suatu ketika pada bulan Ramadan, seorang perempuan datang pada Musa yang waktu itu masih menjadi seorang rabi Yahudi dan memintanya mengomentari terjemahan Al-Quran dalam bahasa Rusia yang disusun oleh Krajkovsky. Perempuan itu meminta saya memberikan kitab Taurat dan sebaliknya, saya diminta untuk membaca Al-Quran yang dibawanya. Saya berusaha membaca Al-Quran itu sedikitnya 10 kali. Tutur Musa mengingat pertama kali ia membaca Al-Quran. Ia mengetahui sebagai rabi sulit baginya membaca Al-Quran, tapi sedikit demi sedikit ia mulai memahami isi Al-Quran dan melihat konsep dasar agama Islam. Lalu perempuan yang memberinya Al-Quran datang lagi dan menyerahkan kitab Taurat yang pernah dimintanya dari Musa. Perempuan itu bilang ia sulit membaca dan memahami isi kitab itu karena banyak literatur yang berhubungan dengan agama Yahudi dalam kitab tersebut, yang butuh konsentrasi dan perhatian mendalam saat membacanya, ungkap Musa. Setelah membaca Al-Quran, Musa membandingkan isi kitab agamanya dengan kitab suci umat Islam itu. Ia mengakui banyak pertanyaan yang ada di kepalanya selama ini terjawab dalam Al-Quran dan bukan dalam kitab Yudaisme yang dianutnya. Satu hal yang akhirnya ia pahami, mengapa orang-orang Yahudi pada masa Rasulullah Muhammad SAW banyak yang masuk Islam. Hal itu karena mereka tidak menemukan jawaban dalam Yudaisme, tapi menemukannya dalam Al-Quran. Bisa juga karena mereka terpesona dengan kepribadian Rasulullah SAW, perilakunya dan pada cara Rasulullah berkomunikasi dengan setiap orang. Ini merupakan topik yang penting, ujar Musa. Salah satu pertanyaan yang ada di benak Musa ketika masih menjadi rabi Yahudi adalah tentang sosok Nabi Muhammad SAW, karena namanya tidak pernah disebut-sebut dalam Taurat. Tapi ada kata-kata kunci dalam Taurat yang mengacu akan kehadiran sosok manusia sebagai nabi terakhir yang akan menyerukan umat manusia untuk menyembah Tuhan yang Maha Esa. Dan setelah membaca Al-Quran, Musa mendapati bahwa deskripsi dalam Taurat sesuai dengan deskripsi tentang Rasulullah Muhammad SAW yang memang menjadi nabi terakhir. Ketika saya mengetahui hal itu, saya sangat tertarik. Saya tidak pernah tahu tentang Islam sebelumnya, maka saya mencoba menggali lebih dalam dan mencari tahu apakah ada mukjizat atau tanda-tanda yang berhubungan dengan Rasulullah, ujar Musa. Ia lalu bertanya pada beberapa alim ulama yang kemudian memberikannya kumpulan hadis yang menjelaskan keajaiban-keajaiban yang ada kaitannya dengan Rasulullah. Musa juga akhirnya mengetahui bahwa Islam juga menjelaskan tentang nabi-nabi yang ada sebelum Rasulullah, seperti yang tercantum dalam Taurat dan Injil. Sejak itu, ia merasakan sesuatu yang aneh dalam dirinya. Ia jadi lebih banyak membaca buku-buku Islam dan berdiskusi dengan teman-teman Muslimnya di masjid. Buku yang paling mempengaruhinya adalah buku-buku Islam karya Ahmad Deedat, seorang ulama asal Afrika Selatan. Ketika Anda menyelami makna paling dalam agama Islam, Anda akan melihat bahwa agama ini sangat sederhana, tapi jalan untuk menuju Islam bisa sangat sulit. Tapi Islam memiliki segalanya, baik apa yang bisa kita bayangkan maupun yang tidak kita bayangkan. Bisa juga karena mereka terpesona dengan kepribadian Rasulullah SAW, perilakunya dan pada cara Rasulullah berkomunikasi dengan setiap orang. Ini merupakan topik yang penting, ujar Musa.
Salah satu pertanyaan yang ada di benak Musa ketika masih menjadi rabi Yahudi adalah tentang sosok Nabi Muhammad SAW, karena namanya tidak pernah disebut-sebut dalam Taurat. Tapi ada kata-kata kunci dalam Taurat yang mengacu akan kehadiran sosok manusia sebagai nabi terakhir yang akan menyerukan umat manusia untuk menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Dan setelah membaca Al-Quran, Musa mendapati bahwa deskripsi dalam Taurat sesuai dengan deskripsi tentang Rasulullah Muhammad SAW yang memang menjadi nabi terakhir. Ketika saya mengetahui hal itu, saya sangat tertarik. Saya tidak pernah tahu tentang Islam sebelumnya, maka saya mencoba menggali lebih dalam dan mencari tahu apakah ada mukjizat atau tanda-tanda yang berhubungan dengan Rasulullah, ujar Musa. Ia lalu bertanya pada beberapa alim ulama yang kemudian memberikannya kumpulan hadis yang menjelaskan keajaiban-keajaiban yang ada kaitannya dengan Rasulullah. Musa juga akhirnya mengetahui bahwa Islam juga menjelaskan tentang nabi-nabi yang ada sebelum Rasulullah, seperti yang tercantum dalam Taurat dan Injil. Sejak itu, ia merasakan sesuatu yang aneh dalam dirinya. Ia jadi lebih banyak membaca buku-buku Islam dan berdiskusi dengan teman-teman muslimnya di masjid. Buku yang paling mempengaruhinya adalah buku-buku Islam karya Ahmad Deedat, seorang ulama asal Afrika Selatan. Ketika Anda menyelami makna paling dalam agama Islam, Anda akan melihat bahwa agama ini sangat sederhana, tapi jalan untuk menuju Islam bisa sangat sulit. Tapi Islam memiliki segalanya, baik apa yang bisa kita bayangkan maupun yang tidak kita bayangkan. Bisa juga karena mereka terpesona dengan kepribadian Rasulullah SAW, perilakunya dan pada cara Rasulullah berkomunikasi dengan setiap orang. Ini merupakan topik yang penting, ujar Musa. Salah satu pertanyaan yang ada di benak Musa ketika masih menjadi rabi Yahudi adalah tentang sosok Nabi Muhammad SAW, karena namanya tidak pernah disebut-sebut dalam Taurat. Tapi ada kata-kata kunci dalam Taurat yang mengacu akan kehadiran sosok manusia sebagai nabi terakhir yang akan menyerukan umat manusia untuk menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Dan setelah membaca Al-Quran, Musa mendapati bahwa deskripsi dalam Taurat sesuai dengan deskripsi tentang Rasulullah Muhammad SAW yang memang menjadi nabi terakhir. Ketika saya mengetahui hal itu, saya sangat tertarik. Saya tidak pernah tahu tentang Islam sebelumnya, maka saya mencoba menggali lebih dalam dan mencari tahu apakah ada mukjizat atau tanda-tanda yang berhubungan dengan Rasulullah, ujar Musa. Ia lalu bertanya pada beberapa alim ulama yang kemudian memberikannya kumpulan hadis yang menjelaskan keajaiban-keajaiban yang ada kaitannya dengan Rasulullah. Musa juga akhirnya mengetahui bahwa Islam juga menjelaskan tentang nabi-nabi yang ada sebelum Rasulullah, seperti yang tercantum dalam Taurat dan Injil. Sejak itu, ia merasakan sesuatu yang aneh dalam dirinya. Ia jadi lebih banyak membaca buku-buku Islam dan berdiskusi dengan teman-teman muslimnya di masjid. Buku yang paling mempengaruhinya adalah buku-buku Islam karya Ahmad Deedat, seorang ulama asal Afrika Selatan. Ketika Anda menyelami makna paling dalam agama Islam, Anda akan melihat bahwa agama ini sangat sederhana, tapi jalan untuk menuju Islam bisa sangat sulit. Tapi Islam memiliki segalanya, baik apa yang bisa kita bayangkan maupun yang tidak kita bayangkan.